fungsional. Seiring dengan zaman yang semakin pesat, prevalensi beragam penyakit khususnya penyakit regeneratif di seluruh dunia juga semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan atau jajanan dengan kandungan zat gizi yang rendah secara berlebihan hingga jarang melakukan aktivitas fisik berupa olahraga dan didukung faktor lainnya, maka bisa menyebabkan penyakit seperti obesitas, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan hipertensi. Menurut WHO, dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa penyakit regeneratif diperkirakan akan terus meningkat. 2/3 dari penduduk dunia meninggal akibat penyakit degeneratif. Diprediksi pada tahun mendatang yaitu 2030 akan ada 52 juta jiwa kematian per tahun yang disebabkan oleh penyakit degeneratif. Ditinjau dari ilmu gizi, terdapat sekelompok makanan yang dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit degeneratif atau yang disebut juga dengan pangan fungsional. Pangan fungsional pertama kali muncul di Jepang pada sekitar tahun 1980-an pada situasi di mana Jepang melakukan upaya dalam pengeluaran anggaran kesehatan. Pada tahun 1991, Jepang memperkenalkan pangan fungsional dengan istilah Foshu, yang artinya sekelompok makanan yang diharapkan mampu untuk memberikan efek spesifik yang baik bagi kesehatan tubuh karena ada senyawa tertentu pada bahan makanan tersebut. Jadi, pangan fungsional adalah pangan yang memberikan satu atau lebih manfaat terhadap target fungsi tubuh selain fungsi gizi normalnya dengan cara yang signifikan. Suatu makanan atau pangan dapat dikatakan fungsional apabila memenuhi beberapa syarat. Menurut jurnal yang ditulis oleh Ike Tutsuter dengan judul Pangan Fungsional dan Prospek Perkembangannya tahun 2013 mengemukakan bahwa 3 syarat pangan fungsional yaitu sensori atau pangan yang warna dan penampilannya menarik, serta cita rasa yang enak, nutrisional atau kandungan gizi tinggi, dan psikologikal atau memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Yang dimaksud pengaruh menguntungkan berkaitan dengan fisiologis adalah seperti mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat proses penuaan dan recovery. Selain itu, ditinjau dari produknya, menurut ilmuwan Jepang, suatu pangan dikatakan pangan fungsional apabila memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, pangan tersebut berupa produk pangan bukan pil tablet dan sejenisnya. Kedua, layak konsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. Dan yang ketiga, mempunyai fungsi tubuh tertentu pada waktu dicerna dan memberikan peran dalam proses tertentu di dalam tubuh. Pangan fungsional tidak lepas dari komponen penyusun pangan tersebut atau disebut dengan komponen bioaktif. Komponen bioaktif adalah suatu senyawa yang berkaitan dengan metabolisme tubuh dan memberikan keuntungan bagi kesehatan. Komponen bioaktif ini bisa bersifat nutrisi dan non-nutrisi. Menurut buku Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi tahun 2017, contoh komponen bioaktif yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu serat pangan, oligosakarida, gula alkohol, asam amino, peptida dan protein, glikosida, isoprenoid, dan vitamin, mineral, bakteri, asam laktat, asam lemak, tidak jenuh, fitokimia, dan antioksidan. Beberapa contoh pangan fungsional yang mengandung senyawa bioaktif yaitu produk susu fermentasi yang mengandung bakteri Lactobacillus seperti yogurt dan Yakult. Lalu ada minuman yang mengandung serat pangan, mineral, dan vitamin seperti minuman olahraga kaya protein yang mengandung kolagen. Kemudian ada beberapa makanan yang mengandung senyawa bioaktif seperti makanan tinggi polifenol yang mencegah seseorang terkena kanker, makanan tinggi sulfur untuk menurunkan kolesterol, tempe yang mengandung tinggi isoflavon yang berkaitan dengan kesehatan tulang pasca menopause, dan serat pangan untuk mencegah penyakit saluran pencernaan dan mengurangi resiko penyakit jantung. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.